Baik, kembali lagi di kontroversi pemirsa. Bang Habib, ada yang mengatakan bahwa Ketua Umum Golkar itu dari masa ke masa harus sesuai dengan selera penguasa. Kalau Pak Prabowo itu apakah akan juga ikut dalam tanda kutip cawe-cawe menentukan nanti suksesor Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar baru itu siapa? Ya, saya nanggapi dulu apa yang disampaikan tiga sahabat-sahabat saya ini. Ya, tentu kita ini tidak berdiri di ruang kosong. Ya, Pak Dedi, Mbak Lulu, Pak Adi tentu tidak berdiri di ruang kosong. Kejadian-kejadian seperti ini, ya seperti Silvi tanyakan, apakah hal yang baru? Ingat misalnya 2014, setelah 2014 ada quote and quote disebut perseteruan di Golkar dengan P3. Ya kan? Orang bebas mengatakan kan, menyampaikan kritik. Tapi apa kita challenge nih? Apakah teman-teman yang saat itu bersama pemerintahan saat itu mengkritik dan mengatakan, oh ini demokrasi kita diserang, wah ini kita setback dan lain sebagainya. Kalau mau dibilang seru, lebih seru mana kejadian saat ini dengan 2000 sekian. Kawan-kawan ini kan pecah kongsi dengan Pak Lurah Konoha itu kan baru 2 tahun belakangan. 8 tahun kemarin kan mesra-mesra banget. Ada nggak yang dikritik, ya kan? Dari setiap peristiwa-peristiwa terkait partai politik saat itu. Nah, kalau yang sekarang dipersoalkan, ya kan ya, kita mau tanya 2014 itu apa, ya kan? Nah, dan yang sekarang ini kita nggak tahu kubu-kubunya sebelah mana, yang mana kubunya. Kalau tadi dikatakan sama Silvia, dan di mana-mana di acara seperti ini dikatakan Pak Erlangga adalah orang yang loyal, baik terhadap Pak Jokowi maupun terhadap Pak Prabowo. Berprestasi baik terhadap Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Lantas alasannya apa? Kalau dituduh misalnya Pak Jokowi atau Pak Prabowo cawe-cawe, kan nggak ketemu gitu loh. Kita nggak bisa, Mas Adi Prayitno selalu mengatakan publik yang mana? Saya selalu berhadapan dengan Mas Adi Prayitno bicara soal ini. Ya kan, karena ketika kita bicara publik, semua orang juga bisa mengklaim, oh ini ada persoalan residu pilpres yang belum selesai misalnya. Ya kan, sehingga ketika apapun yang terjadi di kekuasaan dianggap sesuatu ya diatasnamakan sesuatu yang mencederai demokrasi. Sah-sah saja. Silahkan rakyat yang menilai nanti. Jadi kalau kita diskusi boleh-boleh saja, tetapi kita punya kewajiban merasionalkan serasional-rasionalnya kepada rakyat keseluruhan tentang apa yang terjadi saat ini. Yang paling tepat sebetulnya adalah menjelaskan dinamika ini adalah memang teman-teman Golkar. Bingung juga ya Mbak ya, saya di politik ini, di partai politik, mungkin 2010 saya masuk Partai Gerindra. Tidak pernah ya, atau hampir selalu peristiwa politik itu ya tidak pernah hanya gara-gara satu variabel. Orang mundur dari jabatan tertentu. Jadi tidak bisa disalahkan ada intervensi cawe-cawe penguasa. Makanya dengar dulu omongan saya. Ya kan, sudah panjang Bang Habib. Ya, makanya peristiwa politik yang terjadi tidak pernah hanya karena satu variabel, banyak sekali variabel. Kadang-kadang kita nggak sangka ternyata hal itulah yang terjadi. Bisa jadi ini orang takut sendiri, dengan bayangan sendiri dan lain sebagainya. Lalu kita sama-sama mengarang versi kita masing-masing. Saya lempar ya. Tidak bisa satu variabel saja, Mas Adi. Ada banyak variabel, jadi tidak bisa langsung diklaim bahwa ini adalah cawe-cawe dari penguasa. Ya, saya kira begini, persoalan internal partai ini kan sebenarnya terjadi sejak lama. Kalau Bang Deddy Sitorus, kawan-kawan PDIP pasti selalu mengulang persoalan kuda tuli dulu, di mana Orde Baru saat itu sangat mengkooptasi PDIP. Di zaman SBY juga ada perseteruan antara PKB Muhaimin Iskandar dengan Gus Dur. Saat itu penguasa yang kemudian dituduh. Setelah SBY 2014 sampai ke sini, peristiwa politik di internal partai itu kan cukup luar biasa. Kita tahu perseteruan di P3, konflik internal, ada huru-hara, ada dualisme di Golkar, persoalan dukungan politik ke Prabowo dan Pak Jokowi. Saat itu yang dituduh juga adalah kekuasaan politik. Soal upaya pembegalan Partai Demokrat yang dituduh adalah instrumen kekuasaan. Jadi kalau ada per hari ini sesuatu yang tidak lumrah terjadi pada Golkar dikaitkan dengan kekuatan besar, menurut saya itu make sense. Karena yang bisa membuat Pak Erlangga itu mundur, terkesan ikhlas lillahi ta'ala,
itu agak rumit cari argumennya. Pak Erlangga itu adalah ketua umum Golkar, pemenang pileg nomor 2. Nggak ada yang bisa mengintervensi kecuali kekuatan yang melampaui dirinya. Seorang Menko Perekonomian ini kan 2 tingkat di bawah presiden dan 1 tingkat di bawah wakil presiden. Siapa yang bisa mengintervensi ini kalau tidak ada kekuatan politik yang besar melampaui Pak Erlangga Hartarto? Itulah yang saya sebut soal kekuatan besar. Nah, kenapa saya menyebut publik? Saya kebetulan kan bekerja dan meneliti pembicaraan publik secara umum di medsos, khususnya di X, selama 3 minggu itu dikonfirmasi dengan 3 bulan seterusnya. Ini terkonfirmasi, oh sepertinya Munaslup itu akan terjadi nih di Golkar. Kenapa? Karena kepentingannya pilkada serentak, soal komposisi kabinet, dan kemudian Golkar menjadi partai yang sangat seksi bagi siapapun untuk dikontrol dan dikendalikan. Itu yang saya sebut. Jadi ada parameternya yang kemudian kita pakai pembicaraan-pembicaraan itu. Apa? Di media online. Yang kedua di X. Yang ketiga di mana? Di TikTok. Yang keempat di mana? Itu di IG. Akhirnya semua terkonfirmasi secara umum. Jadi saya ada data-data yang sebenarnya kita dijadikan sebagai guidance. Kalau per hari ini tiba-tiba misalnya Monas itu dipercepat, PLT-nya itu kemudian Pak AGK, kemudian Pak Bahlil disebut paling kuat. Itu kan pembicaraan 3 bulan yang lalu, bukan singkat tanggapan dari Bang Habib sebelum ke Bang Panel. Jadi saya kontrario aja. Ya, satu tadi dikatakan menjadi tanda tanya seorang Pak Erlangga yang dikatakan loyal berprestasi, kalau nggak ada kekuatan yang besar untuk membuatnya mundur, justru itulah yang menjadi pertanyaan. Apa pentingnya kekuatan besar tersebut ya meminta Pak Erlangga untuk mundur kalau dia loyal, kalau dia berprestasi? Kalau saya melihat tidak ada perbedaan gradasi kesetiaan, loyalitas, gradasi prestasi, gradasi independensi antara Pak Erlangga misalnya dengan tokoh yang digadang-gadang sekarang Pak Bahlil. Apa perbedaannya? Sama-sama loyal. Kalau kita melihat ya, sama-sama berprestasi, sama-sama independen, yang mempertahankan independensi partai. Nggak ada alasan. Jadi ini logika lain juga ya, yang mungkin make sense juga ya. Kata tadi Mas Adi bilang make sense, Bang Habib juga bilang ini make sense. Bang Panel Barus, coba. Ketika Mas Adi mengatakan bahwa bisa dilihat dari polanya kok dalam setiap pemerintahan, setiap ada dualisme, setiap ada presiden selalu kekuasaan ya dituding di situ. Ada kekuatan politik yang maha besar yang melampaui diri Pak Erlangga yang akhirnya membuat Erlangga seorang menteri berprestasi, seorang ketua umum berprestasi akhirnya mundur. Lagi-lagi kekuasaan. Bagaimana Bang Panel? Ya itu fantasi liarnya Adi Praitno, gitu ya. Dia baca-baca X terus dia berfantasi. Pak Erlangga mundur saya pikir itu murni dinamika internal Partai Golkar. Jadi nggak perlu dilebih-lebihkan, tidak perlu juga dipolitisasi, terus dikait-kaitkan dengan kekuatan besar, dengan lurah, gitu ya. Itu saya lihat fantasi liar aja. Nanti PKB ribut-ribut sama PBNU, fantasi liar lagi, lurah lagi. Nanti ada lagi isu PDI mau diambil alih, fantasi liar lagi, lurah lagi. Nanti ada orang bercerai, lurah lagi kena salah. Ini nggak ada habis-habis ya fantasi-fantasi liar ini, gitu loh. Jadi saya ingin tegaskan bahwa sisa 2 bulan Pak Jokowi ini, Pak Jokowi fokus melakukan hal-hal yang penting, yang strategis, ya. Nggak ada waktu untuk ngurus-ngurus kayak gitu. Tidak ada waktu untuk ngurus-ngurus itu, termasuk untuk mengambil alih sebuah partai politik, begitu ya? Pak Jokowi fokus bagaimana memperingati 17 di IKN nanti, ya. Tadi karena ini momen penting, momen penting untuk memastikan keberlanjutan IKN. Tadi Bang Panel mengatakan simbol dari transformasi kemajuan bangsa kita, ya. Jadi kemajuan bangsa kita ini juga harus dipaksa, menurut saya. Sama halnya dengan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kaum muda memaksa Pak Karno untuk segera proklamirkan kemerdekaan. Kalau begitu, tadi jadi satu hal yang disebutkan oleh Bang Panel adalah ya nanti kalau ada yang PDIP, ada yang mau ngambil alih PDIP, itu kayaknya fantasi liar lagi. Ada pernyataan dari Bu Mega kebetulan yang soal ada yang ingin mengambil alih PDI Perjuangan, coba kita simak bersama. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ayo gawat. Gile. Siapa yang mau ambil alih PDI Perjuangan, Bang Deddy? Apakah pihak yang sama yang Anda bilang mengkudeta Golkar? Ada deh, mau tahu aja.
Tapi gini ya, kita ini kadang di ruang publik itu apa ya, penyakit denial kita itu begitu kental gitu. Jadi kadang-kadang saya malu jadi politisi. Karena saya biasa ya, apa yang di pikiran saya, apa yang saya alami, saya ketahui itu yang saya omongin. Jadi dulu bela Jokowi, bela sampai mati. Sekarang lawan Jokowi, lawan sampai mati, gitu aja. Jadi nggak usah pakai muka, apa namanya ya, kita pakai peribahasa ini, apa. Kita ini jadi manusia nggak usah denial deh. There is something wrong with this nation kalau menurut saya. Jadi kalau kita bilang sekarang nggak ada kemunduran, fakta apa lagi sih? Kita sebagai orang waras yang apa namanya yang mau berpikir, kita oke lah, kita lupakan dulu lah kita politisi nih, kita anak bangsa aja deh. Apakah memang beneran kita lagi baik-baik saja nih? Kalau saya ya, kalau bangsa ini baik-baik aja, seorang Ibu Megawati saya kira tidak akan teriak dari panggung ke panggung. Sekarang kan terserah kita ini orang-orang muda ini, mau bicara jujur dengan nurani atau mau debat kusir, gitu loh. Kalau saya nggak tertarik debat kusir, kita mau jujur dengan situasi ini atau enggak? Saya jujur, kalau menurut saya ini adalah pertarungan politiknya Pak Jokowi kok, ini urusan Golkar nih. Karena apa? Karena beliau penting untuk mengamankan nanti Gibran dalam konstelasi 2024-2029. That's the real problem. Kalau kita mau jujur, terserah kalau mau denial gitu ya. Jadi bukan berfantasi liar ya Bang Deddy ya? Ini Bukan pendapat fantasi saya liar. pribadi, boleh dong saya berfantasi. Nggak ada salahnya itu. Boleh banget gua berfantasi, boleh gua berargumentasi. Tapi sebagai seorang politisi ini, saya melihatnya inilah akar persoalannya. Ini sedang terjadi power struggle, power battle gitu loh. Jadi kalau dibilang nanti fantasi misalnya, dulu kan orang bilang Gibran tuh jadi wakil presiden fantasi, bahkan bohong. Kejadian tuh, ya kan? Dulu ini soal Pak Bahlil mau jadi ketua umum Golkar 1 tahun yang lalu saya udah dengar pribadi langsung kok, nggak bohong. Silakan ditanya, gitu loh. Saya udah tahu, gitu loh. Jadi kita ini apa ya? Saya lama-lama capek juga ada di acara kayak begini-begini. Jangan dong Bang. Iya, kenapa? Kita ini Bang Panel jawab dulu deh. Bukan fantasi liar, tapi ada juga yang denial. nggak gini loh. Setiap orang bebas berpendapat. Iya. Ngapain kita berdebat? Iya. Pendapatmu, pendapatku, pendapatku. Siapa yang paling benar? Urusan masing-masing lah, gitu loh. Oke. Bagaimana Bang Panel? Iya, kalau Mas Gibran orang berfantasi, dalam posisi saya di Projo, kita tidak dalam konteks bilang itu berfantasi, kita mendorong Gibran, gitu loh. Sempat disaut. Ya, yang bilang Gibran dulu berfantasi Pak Jokowi Pak. Enggak. Karena ketika ditanya Pak Jokowi bilang apa? Dia masih baru, nggak mungkin, kan gitu. Itu fakta. Anda nggak bisa bantah itu. Iya, kami. Pak Jokowi menuduh orang yang mengatakan Gibran maju nggak jadi wapres sebagai fantasi liar karena nggak mungkin. Baru juga wali kota 1 periode. Kan 2 tahun. Baru 2 tahun. Bang Panel. Kami mau bilang, Mas Gibran ini kita dorong. Kami Projo mendorong itu melalui proses mekanisme yang ada di organisasi kami. Nggak ada salahnya juga. Ya, yang benar kalian, yang salah Pak Jokowi kan. Karena Pak Jokowi bilang waktu itu fantasi. Ya, itu satu. Kedua, mengenai isu pengambil alihan tadi, ya, saya pikir itu taktik politik teman-teman PDIP saja. Ya. Karena lontaran Mas Hasto mengenai Pak Jokowi ingin mengambil alih PDI ini kan sudah dilontarkan sebelum Pilpres. Ya, dan direpitasi hari ini, diulang hari ini. Dulu strateginya dalam menghadapi Pilpres dia lontarkan isu itu, gitu loh. Ternyata taktik seperti itu tidak berhasil. Itu Anda ngarang. Enggak, waktu itu saya sempat respon itu. Saya kasih tahu Anda apa yang terjadi. Enggak, waktu itu Pak Jokowi mengirim orang. Tar dulu sebentar. Ya, saya kasih tahu biar Anda juga jangan ngarang. Saya selesai Saya kasih dulu. fakta. Saya selesai Anda dulu. orang luar, gitu loh. Ada orang yang dikirim untuk meminta itu. Apa mau kita buka-bukaan? Silakan Saya Bang Panel. selesaikan. Gimana sih? Ya, saya selesaikan dulu. Jadi itu sudah disampaikan sebelum Pilpres, diulang lagi sekarang dalam momentum menghadapi pilkada serentak. Strategi untuk pilkada? Iya. Oke. Gitu loh. Oke. Jadi ini saya pikir taktik politik aja supaya teman-teman di PDI mungkin lebih solid, dan menurut saya mendorong isu Jokowi ambil alih PDIP ini juga satu justifikasi aja buat Ibu Mega kemudian memimpin kembali
untuk kesekian kalinya PDIP. Oke. Kita Kalau nggak saya- sereceh itu bos, biar lu tahu PDIP. Ini apa Oi. opini saya ya. Ya, tapi kita nggak sereceh itu kalau Anda tahu PDI Perjuangan, Mbak. Ya kalau hanya untuk sekedar kita supaya populer di pilkada, lalu Ibu Mega harus di depan rakyat Indonesia bilang ada yang mau ngambil partai gua nih. Kita nggak sereceh itu, Pak. Tuduhan Anda terlalu menyakitkan gitu loh. Baik, oke. Oke, sudah dijawab Kenapa ya. dulu, nggak biar saya jelaskan, kenapa dulu ada isu pengambilan PDI Perjuangan? Karena memang ada orang yang menemuin pimpinan partai, tokoh partai, ya, bahkan abang kandung Ibu Megawati. Maka kita ontarkan. Baik. Itu bukan datang dari bohong-bohongan. Oke. Gila banget kita bohong di depan publik se-Indonesia gitu loh. Baik. Aduh. Oke, itu kadang-kadang. jawaban dari Bang Deddy ya. Kita akan lanjutkan lagi, terutama tadi kita kembali ke konteks hari ini bagaimana Golkar untuk siapa. Bang Deddy tadi sempat menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Golkar hari ini adalah upaya dari Pak Jokowi untuk mempersiapkan Golkar, mempersiapkan Ada untuk Gibran. kaitannya. Nanti dijawab ya Bang Doli ya. Sesaat lagi pemirsa kontroversi akan hadir untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.